Kejujuran itu sederhana, tapi banyak orang yang memilih jalan yang rumit. Ini cerita tentang acara kampus dan bagaimana satu titik koma bisa merubah segalanya. Awuk. Lihat jam, belum masih kosong. Baik, teman-teman semuanya, mohon perhatiannya. Kita mulai ya. Sekar, silakan laporan anggaran. Izin menjawab untuk laporan anggaran, konsumsi 2 juta, logistik 1,5 juta, dan dokumentasi 1 juta. Baik, terima kasih, Sekar. Untuk selanjutnya, silakan. Izin menambahkan, untuk publikasi saya butuh uang tambahan 200.000 buat cetak poster. Tapi kalau nggak bisa, saya bisa akalin biar cukup. Kalau bisa hemat aja dulu. Siap, yang penting acara tetap kelihatan profesional. Jangan lupa lebih terbuka ya teman-teman, kita lapor ke pembina minggu depan. Iya, ngerti. Kok dia kalah lagi sayang banget ya? Ya, biasa. Gak cerita. Oke, terima kasih teman-teman semuanya untuk pertemuan yang kali ini. Untuk rapatnya, saya tutup. Dan terima kasih. Ya, pulang yuk. Lapar banget ya? Kita cari utaranya apa? Gak tahu deh. Akhirnya Gini ada. Oh iya. kenapa Bil? Loh, ini nota apa dah? Itu nota buat belajar kemarin yang musik. Kok agak beda gini? Ya itu mungkin beda cabang. Oh. Bil, jangan lupa ya kesulitan ke depan. Oh, oke lah. Makasih dari ini. Ya, sama. Bil, kamu kelihatan keren banget Bil. Iya, soalnya aku tadi lihat ada nota jangka. Terus kamu mau cari tahu? Iya sih, tapi aku takut salah. Ya kalau kamu ngerasa ada yang salah, ya kamu cari tahu lah. Cari tahu. Ya. Si Bu, izin masuk. Ada keperluan apa? Ini Bu, aku mau tanya soal anggaran yang festival musik. Oh itu, ini ada 2 versi laporan. Yang pertama itu dari bendahara dan juga dari ketua panitia. Boleh izin lihat Bu? Boleh? Izin foto sekalian ya Bu? Boleh silakan. Konsepnya dari cara. Baik, makasih Bu. Mungkin itu saja ya Bu. Iya. Biasanya bisa Iya, sama-sama. bisa screen biasanya. Oh ini toh CV. Woi, tahu? Yo, Mana kabarnya? baik. Sini dulu lah. Mau cerita aku. Gimana? Menurutmu, kamu jaga nggak sama festival acara musik kemarin anggarannya? Kemarin Wardah cerita sama aku, katanya dia disuruh saja meminta palsu. Nota palsu. Maksudnya? Ya ada cuma cerita palsu. Karena mungkin dia masih takut sama hatinya atau gimana. Soalnya kemarin aku juga curiga sih ada kertas tuh beda di meja. Oh gitu. Udah deh, aku cuma penasaran sama itu sih. Udah masih tuh. Oke. Jadi Bil, sini bentar Bil. Kenapa Sat? Duduk sini, Bil. Katanya kamu nanya tentang panitia ya? Aku cuma mastiin laporannya sesuai kenyataan. Kamu tuh terlalu ya.
istri, seharusnya kita butuh uang lebih buat operasional. Itu bukan operasional namanya, itu manipulasi. Udahlah, Min, jangan diperpanjang. Kamu bikin ribut kali ya. Kalau salah dibenerin lah. Jangan sok apa-apa. Dunia ini nggak segampang itu. Ya, karena abu-abu kita butuh garis kejujuran. Kalau ini pergi aku. Apa kamu sini? Jadi aku sini sebenarnya mau jujur sama kamu. Jujur soal apa? Kemarin Satria nyuruh aku beli nota kosong sama ngisi nota palsu buat acara festival musik. Emang kamu punya buktinya? Ini aku ada buktinya sama kamu. Wah, nah ini serius banget nih masalahnya nih. Iya, Dah, ini masalahnya serius banget. aku juga takut tahu masalah soal kayak gini. Tenang dah, aku urusin masalah ini. Harusnya lancar sih. Tapi ya gimana panitianya? Guys, aku punya bukti nih soal laporan festival kemarin. Jika sama yang ada di kita beda. Kok bisa? Ini tadi aku tanya bagus bisa. Loh, iya beda banget. Terus gimana dong? Kita lapor ke Paniko aja yuk. Yaudah yuk. Permisi Paniko. Permisi Pak. Ini kami mau ngelaporin masalah kepanitiaan kemarin kalau anggarannya ada yang beda Pak. Kalian yakin mau laporin ini? Yakin Pak, soalnya saya punya beberapa buktinya. Dan kami cuma pengen acara itu berjalan dengan bersih, Pak. Betul Pak, kami cuma hanya ingin nggak ada penggelapan di festival ini Pak. Iya, Pak. Laporannya berbeda dengan laporan yang saya buat. Baik Pak, karena saya tidak teliti masalah ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Satria, silakan duduk di tengah. Ya Bu, kemarin Wanda bilang ke saya katanya dia ditekan oleh Satria, disuruh buat nota palsu Bu. Iya, Bu, saya juga ada buktinya. Karena semua bukti sudah terkumpul, jadi Satria akan diberikan sanksi berupa dicabut dari jabatan sebagai ketua, wajib mengembalikan dana, dan mendapat pembinaan khusus. Setelah itu, saya mohon maaf atas perbuatan yang telah saya lakukan. Saya hilang. Kedepannya, saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Baik semuanya, karena Satria telah mengakui kesalahannya dan menerima semua konsekuensi, sidang saya tutup dan saya akan pamit. Baik, teman-teman sebelumnya, saya tidak minta maaf atas perilaku saya yang telah melakukan penggelapan dana. Kedepannya saya tidak akan melakukannya lagi dan saya akan menerima konsekuensi. Apa yang penting nggak usah diulangi lagi. Ya. Korupsi tidak selalu dimulai dari hal besar. Seringkali ia lahir dari keputusan kecil yang dibiarkan, dari nota yang disesuaikan, dari tanda tangan yang tanpa bertanya, dari kalimat yang sudah biasa yang dianggap wajar. Banyak orang tahu itu salah, tapi memilih diam karena mereka takut berbeda. Padahal diam juga sebuah pilihan. Kejujuran memang beresiko, namun tanpa keberanian, kebohongan akan terus tumbuh. Karena korupsi tidak berhenti oleh kata-kata besar, melainkan oleh satu keberanian kecil untuk berkata cukup. Salam sejahtera bagi kita semua. Setiap tanggal 9 Desember, dunia bersatu dalam satu suara, yakni
melawan korupsi. Hari Anti Korupsi Sedunia bukan sekedar seremoni tahunan atau pengingat di kalender, tapi ini adalah momentum bagi kita untuk merefleksikan diri. Sejauh mana kejujuran telah menjadi fondasi dalam setiap langkah hidup kita, baik secara individu maupun sebagai bagian dari bangsa. Korupsi seringkali digambarkan sebagai kejahatan luar biasa atau yang sering disebut dengan extraordinary crime. Mengapa? Karena ia berperan sebagai kanker yang menggerogoti tubuh masyarakat dari dalam, dan juga dia merusak ekonomi dan juga mendistorsi keadilan, serta yang paling berbahaya yaitu dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan juga hukum. Kita harus sadar bahwa setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak rakyat yang dirampas. Itu adalah akses kesehatan yang hilang, kualitas pendidikan yang menurun, serta infrastruktur yang terbengkalai. Korupsi bukan hanya soal kehilangan uang negara, tapi soal hilangnya kesempatan bagi generasi mendatang untuk hidup lebih layak. Dalam dunia internasional, melalui PBB menekankan pentingnya kerjasama global untuk memberantas kasus korupsi. Di era digital ini, banyak aliran dana ilegal yang tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, sinergi antar lembaga dan juga antar negara menjadikan kunci utama untuk menutup celah-celah hitam para koruptor bersembunyi. Seringkali kita hanya fokus pada korupsi skala besar di pemerintahan. Namun kita lupa bahwa perilaku koruptif bisa tumbuh dari hal-hal kecil di sekitar kita. Ketidakjujuran dalam waktu gratifikasi kecil yang dianggap lumrah, hingga manipulasi laporan sederhana adalah bibit-bibit yang jika dibiarkan akan tumbuh jadi budaya yang merusak. Benteng utama melawan korupsi bukanlah negara, melainkan keluarga dan pendidikan. Disinilah nilai integritas ditanamkan, mengajarkan kepada anak-anak tentang kejujuran, tentang rasa cukup, dan tentang keberanian untuk berkata tidak pada yang bukan haknya, merupakan investasi terbesar untuk masa depan bangsa yang bersih. Di era keterbukaan informasi, transparansi adalah musuh terbesar korupsi. Dengan sistem yang terbuka, ruang gerak untuk melakukan kecurangan akan semakin sempit. Teknologi harus kita manfaatkan sebagai alat pengawasan di mana di setiap kebijakan dan aliran dana dapat dipantau oleh publik. Memberantas korupsi butuh keberanian. Keberanian bagi mereka yang melihat penyimpangan untuk melapor. Kita perlu menciptakan ekosistem yang melindungi para pelapor pelanggaran agar mereka merasa aman demi tegaknya kebenaran. Dia melihat kecurangan adalah bentuk kompromi yang melanggengkan sebuah korupsi. Hukum harus berdiri tegak dan tajam ke semua arah. Tidak boleh ada tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Kepastian hukum dan efek jerah sangat penting agar siapapun yang berniat mengkhianati amarah publik berpikir dua kali sebelum melakukannya. Integritas aparat penegak hukum adalah harga mati. Kita perlu membangkitkan kembali budaya malu. Malu jika memiliki harta yang tidak jelas asal-usulnya, malu jika mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak sah, dan malu jika merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Jika rasa malu sudah hilang, maka moralitas bangsa sedang berada di ambang keruntuhan. Tantangan begitu besar, kita tidak boleh pesimis. Banyak perubahan positif yang telah terjadi, yang semakin digital dan transparan, bukti bahwa kita bisa berubah. Kita harus mendukung langkah-langkah sistem dan menguatkan integritas di semua lini. Mari kita jadikan Hari Anti Korupsi Sedunia ini menjadi titik balik. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal kecil, dan mulailah saat ini juga.
Jangan biarkan korupsi menjadi warisan bagi anak cucu kita. Jadilah teladan integritas di lingkungan kerja, di rumah, dan di masyarakat. Karena perubahan besar selalu dimulai dari komitmen individu-individu yang jujur. Sebagai penutup, perlu kita ingat bahwa kejujuran memang tidak selalu membawa kita terhadap kejayaan materi, tetapi kejujuran memberikan kita ketenangan jiwa dan juga harkat martabat yang tak ternilai harganya. Mari kita bereaksi, bersatu, dan berintegritas untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Terima kasih. Kamu kelihatan keren banget juga. Ya soalnya tadi aku lihat ada nota janggal. Terus kamu mau cari tahu? Iya sih, tapi aku takut salah. Ya kalau kamu merasa ada yang salah, ya kamu harus cari tahu. Tepuk seno. Udah Action. Ada keperluan apa? Ini Bu, saya mau tanya soal anggaran festival musik kemarin. Oh Ibu, ini ada 2 versi laporan dari bendahara dan dari ketua panitia. Udah lihat? Boleh? Ini Pak, kita mau ada laporan soal masalah kematian. Main HP kayak apa ya? Iya, nanti aku baik atau belum lihat. Kes. Mulai. Guys. Ini guys, video Guys, aku punya bukti nih apaan? soal anggaran yang kemarin. Aku tadi ke Bu Almas kan, minta foto laporannya beda. Iya Pak, saya punya